Kenapa saya pilih tema hari ini tetap teguh di tengah dunia yang tergoncang? Karena saya ketemu teman-teman bisnis semua pada mengeluh ya. Mungkin kalau saya ngomong 10 orang, mungkin 9 orang yang ngeluh. Jadi memang hari-hari ini ya kondisi tidak baik-baik saja. Tapi di balik semua tantangan ini pasti ada maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan? Supaya kita anak-anak Tuhan ini jadi ingat. Jadi di mana kita tidak ada kekuatan ataupun kepandaian untuk melawan menghadapi tantangan-tantangan ini, kita harus kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah fondasi kita yang tidak tergoncangkan. Ya, kalau kita sekarang ngomong soal bisnis apapun, rupiah, kurs rupiah, bunga, apakah inflasi, peraturan, hukum, semua pada mengeluh ya. Memang tidak baik-baik. Tapi inilah kesempatan bagi kita anak-anak Tuhan. Satu, kita bisa keluar dengan victoriously. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menang melawan maut dan melawan kejahatan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan kita victorious, dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga akan victorious. Jadi saya mau share satu ayat ya, kalau kita lihat Ibrani 12 ayat 28. Saya bacakan ayat ini, firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, kuncinya apa untuk masuk ke kerajaan surga? Karena kalau kita masuk kerajaan surga, ya kita akan jadi pemenang. Apa kuncinya? Kuncinya adalah dengan cara yang berkenan kepadanya. Jadi kita harus masuk ke dalam kerajaan surga dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita ini bisa berkenan kepada Tuhan? Supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Yang pertama, kita harus carilah Tuhan dan firman-Nya. Atau bahasa Inggrisnya, seek Him and His word. Jadi kita harus cari Tuhan dan firman-Nya. Ya, itu jelas sekali disebutkan di Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Ya, jadi bukan hanya cari Allah, tapi kebenaran Allah perlu kita tahu. Kenapa? Karena di Mazmur sudah dikatakan bahwa Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita tidak mencari dan mengerti firman Tuhan, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Jadi itu sebabnya ya, sebagai orang Kristen, alangkah baiknya kalau setiap hari, setiap pagi kita itu bisa membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Sehingga dengan merenungkan firman Tuhan, kita bisa melakukan firman-Nya. Dan Tuhan yang akan membuat jalan kita itu berhasil. Amin. Firman Tuhan janjinya jelas itu di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, sekarang kita perlu keberuntungan enggak? Perlu kan? Jadi itulah kita harus merenungkan. Jadi sebagai pengusaha, untuk saat ini apa yang harus saya lakukan? Jadi saya setiap hari ya, kalau bisa pagi itu kita bangun lebih awal aja 15 menit untuk bicara, untuk berdoa, bicara dengan Tuhan, untuk baca firman. Ya, satu pasal aja itu akan membuat kita itu menjadi kuat dan membuat kita mendapatkan hikmat. Kenapa kita butuh hikmat ini? Karena setiap hari ya di kantor
Selalu ada masalah, selalu ada tantangan, ya. Nggak ada hari yang tanpa tantangan. Kalau nggak ada tantangan juga bosen juga ya, boring. Kalau ada tantangan, exciting. Tapi exciting kalau kita bisa mengatasi masalah itu. Kalau enggak, kita juga jadi pusing kan. Nah, itulah sebabnya kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu ketenangan. Bagaimana sekarang dunia ini, kalau kita baca berita tiap hari, tiap kali berita itu selalu berita yang tidak baik. Berita yang membuat kita khawatir. Berita yang membuat kita takut. Jadi kita perlu kedamaian. Kalau kita ada damai, pikiran kita jadi jernih, kita bisa berpikir lebih baik. Ya, dan kita harus tetap aktif dalam persekutuan. Saya senang sekali. Kenapa? Karena dari persekutuan ini, dari menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman, kita juga mendapatkan sukacita, mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Ini penting sekali ya. Ya, ini pengalaman saya pribadi ya. Waktu Covid kan semua orang takut nih. Kita itu banyak berdoa, baca firman ya. Tuhan tuh bisa kasih hikmat. Tuhan tuh bisa kasih jalan keluar ya. Contoh waktu Covid di mana banyak pabrik-pabrik maupun usaha yang tutup. Kita punya bisnis bisa naik 30%. Aneh enggak itu? Waktu itu semua orang pada takut ya, keluar rumah aja takut kena Covid. Yang kedua, waktu tahun 2022, waktu perang Ukraina, harga minyak melambung, semua pada takut. Kita punya bisnis juga maju. Hari ini pun bisnis kita juga bisa grow double digit. Jadi saya pikir ini bukan karena saya pinter atau saya hebat, bukan. Tapi karena Tuhan. Masalah banyak, tapi Tuhan selalu provide jalan keluarnya. Tuhan selalu kasih hikmat bagaimana untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Tapi jangan salah ya, masalah setiap hari ada. Tapi kita perlu hikmat, perlu kedamaian, perlu pikiran jernih, perlu tuntunan Tuhan. Baru kita bisa keluar dari masalah-masalah kita. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi yang pertama tadi, seek Him and His word. Yang kedua, be faithful to Him. Harus tetap setia kepada Tuhan. Meskipun kita menghadapi masalah yang istilahnya di luar kemampuan kita, di luar kekuatan kita. Tapi with God, nothing is impossible. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi itu ya kalau saya sharing mengenai firman-Nya, Wahyu pasal 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi artinya apa? Kita harus setia sampai mati. Kenapa? Ya kalau kita mati dalam Tuhan Yesus, kemana kita pergi? Ke surga. Itu adalah semua orang punya cita-cita dan target. Kita di sini ini, di dunia ini hanya sementara. Tapi rumah kita yang permanen adalah di surga. Amin saudara-saudara. Saya juga mau sharing firman Tuhan di 1 Korintus pasal 4 ayat 2. Adapun yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, apa artinya kita ini? Jadi kita ikut Tuhan harus setia. Apa sih artinya setia itu? Jadi setia itu adalah orang yang bisa dipercayai. Ya, dimana kalau Tuhan datang, Tuhan akan tanya, apakah hambaku sudah melakukan pekerjaan yang aku berikan pada hambaku? Jadi kita lihat aja di dalam Lukas ya, kita ada perumpamaan mengenai Mina. Ya, di mana ada tuan yang mau pergi jauh, hamba-hambanya dikasih mina. Yang dikasih mina, 5 mina jadi 10. Tuhan bilang apa? Ya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi orang kasih 5, dikasih lagi jadi 10. Kenapa? Karena dia setia. Karena dia bisa dipercayai. Nah,
Saya pun sebagai pengusaha, saya harus tanya diri saya sendiri, apakah saya bisa dipercayai? Kalau saya bisa dipercayai, Tuhan akan tambahkan. Tapi kalau saya tidak bisa dipercayai, seperti hamba Tuhan yang dikasih 1 mina. 1 mina pun diambil sama Tuhan, dikasihkan kepada yang sudah punya 10 mina. Jadi ini adalah ujian bagi kita sebagai pengusaha. Apakah kita bisa dipercaya? Apakah kita setia kepada Tuhan? Nah inilah kalau kita tetap setia, ya apa sih artinya setia itu? Nomor 1, kita tetap memberi dengan murah hati. Meskipun usaha sulit, kita tetap memberi. Karena God is a generous God. Kita diminta untuk tetap generous. Kedua, tetap melayani Tuhan. Meskipun bisnis susah, kerjaan tambah banyak. Ya kenapa? Karena kalau ada masalah kan selalu rapat tambah banyak. Tapi tetap kita harus ada waktu untuk Tuhan. Tetap ada waktu untuk pelayanan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup benar. Ya, tidak boleh memilih jalan pintas. Ya, banyak teman-teman saya sekarang, waduh, kok birokrasi makin ruwet ya. Duit makin banyak rasanya itu yang di bawah meja itu. Tapi kita tetap tidak boleh ambil jalan pintas. Tetap harus bisnis sesuai dengan peraturan. Tidak boleh potong kompas. Ya. Yang keempat, kita semua mau untung. Tapi jangan sampai kita mengambil untung dengan merugikan orang lain. Jadi artinya apa? Justru bisnis makin susah. Kita harus meningkatkan integritas kita. Justru bisnis susah, kita harus lebih memegang prinsip-prinsip Tuhan. Kalau kita pegang itu, pasti Tuhan tolong. Ya kan tadi saya bilang, bisnis susah pun, ya kok bisa bisnis kita tetap naik? Karena apa? Karena saya percaya berkat kita bukan dari dunia, tapi berkat kita dari Tuhan. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara kita. Itu tadi itu, sehelai rambutku jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi rambut saya ini udah dapat izin dari Tuhan. Jadi saya tetap bersyukur karena sudah seizin Tuhan. Jadi yang pertama tadi ya, kita harus seek Him and His word. Nomor 2, kita harus tetap setia. Nomor 3, kita harus bertindak bijaksana sesuai dengan firman Tuhan tanpa kompromi. Ya, itu saya bacakan dan untuk supaya kita bisa bekerja dengan prinsip-prinsip Alkitab tanpa kompromi, kita perlu hikmat Tuhan, perlu pertolongan Tuhan, perlu tuntunan Tuhan. Karena tidak mudah teman-teman untuk kita ini bisa hidup sesuai prinsip Tuhan di dunia yang jahat ini. Kalau bukan karena anugerah dari Tuhan. Ya, saya kasih ini ada Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi supaya kita ini tidak kompromi saudara-saudara, kita ini perlu hikmat Tuhan. Dan kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih hikmat, pertolongan, tuntunan ya. Karena ya itu saya bacakan juga Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi jalan kita lurus itu siapa? Tuhan yang memberikan jalan kita lurus, bukan kita loh. Karena kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan menutup pintu, ya orang Malaysia bilang alamak, tidak ada yang bisa membuka pintunya. Jadi inilah yang kita harus lakukan di zaman yang susah ini. Ya, kita harus terus minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya,
Amsal juga mengatakan di pasal 10 ayat 9, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Artinya apa? Kita harus melakukan firman Tuhan supaya jalan kita aman. Amin. Kalau aman pasti amin kan ya. Jadi dengan kita, kalau bisnis sekarang ini artinya apa? Ya kita jangan menyuap. Karena sekarang ini kalau menyuap bahaya ini. Ya, kita ini harus hati-hati. Jadi menurut saya jangan menyuap untuk memenangkan suatu proyek. Ya, kenapa? Sekarang enak, tapi kita nggak tahu nih 5 tahun lagi kita bisa diperiksa gara-gara ada masalah. Jadi tidak ada sesuatu itu yang aman yang jangka panjang kalau kita mengambil jalan pintas. Ya. Yang kedua, ya kita harus membayar pajak sesuai ketentuan. Karena sekarang APBN kita ini lagi susah, kasihan saudara-saudara. Yang ketiga, di zaman yang susah ini kita harus berhemat dan kita harus bisa menjaga arus kas perusahaan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menjaga dengan situasi yang penuh ketidakpastian ini akan membuat perusahaan kita jadi macet. Ya. Yang keempat, ya kembali lagi harus mengambil keuntungan dengan tidak merugikan orang lain. Saya percaya ya di zaman yang tidak mudah ini banyak gangguan, banyak masalah, banyak orang yang jahat. Saya kasih contoh, ya ini agak lama sih, udah lebih dari 10 tahun lalu. Saya doa nggak ada jawaban, tapi ya disitulah iman kita dan kesabaran kita dan karakter kita dibentuk ya. Jadi semua itu kita serahkan ke waktu Tuhan. Jadi kembali lagi, yang pertama seek Him and His Word, ya. Terus yang nomor 2 itu harus tetap faithful to Him, ya. Yang ketiga adalah kita harus act wisely without compromise, ya. Yang keempat, ya saya mau sharing itu adalah pray consistently and patiently wait for His timing, ya. Waktu saya tadi itu yang 2 tahun itu menunggu jawaban Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Apa yang membuat saya ini bisa kuat selama 2 tahun itu? Adalah nomor 1, ya, saya harus tetap mengucap syukur. Ini aneh tahu teman-teman. Kalau kita mengucap syukur, kita itu punya semangat. Kalau kita mengeluh, malahan kita jadi lemah. Betul tidak? Jadi selama 2 tahun itu kita harus tetap berdoa dan mengucap syukur. Ya. Firman-Nya ada ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendakin Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi waktu kita mengucap syukur, kita mempunyai kekuatan baru. Kita bisa menghadapi tantangan kita. Kita bisa menunggu waktu Tuhan untuk bekerja. Tapi kalau kita tidak bisa mengucap syukur, maka kita akan menjadi lemah. Ya, saya juga ingin itu. Selama kita mengucap syukur sambil menunggu, sambil berdoa, firman Tuhan juga mengatakan di Roma 12 ayat 11-12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, sebab biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. That's why I like a full gospel businessman. Bersyukurlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ini kuncinya saudara-saudara. Kalau kita pray constantly, kita patient waiting for His timing, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Ya. Saya kasih 1 ayat lagi, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi artinya apa? Kita yang menantikan Tuhan, kita yang tetap berdoa, kita yang mengucap syukur, kita tetap melayani Tuhan, maka kita tidak akan menjadi lesu atau lelah. Bahkan
kita akan menjadi pemenang. Amin saudara-saudara ya. Saya ingin memberi satu kesaksian juga ya, bahwa di masa-masa yang sulit ini saya dan istri saya selalu kita itu berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk usaha kita, untuk keluarga kita, untuk negara kita, untuk pemimpin-pemimpin kita. Karena hati raja-raja di tangan Tuhan. Tuhan yang membelokkan kemana-mana. Jadi saya itu ingat ceritanya Yunus ya, Yunus dengan Niniwe. Kan kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe? Karena dia itu sangat benci sama orang Niniwe. Karena orang Niniwe itu kejam sekali. Itu biasanya dia kalau nyerang satu kota, itu penduduknya di skin life, dibunuh semua. Sehingga the next city yang dia serang, dia bilang, kalian mau menyerah enggak? Kalau enggak menyerah, saya lakukan sama. Makanya dia enggak mau, dia sampai dimakan sama ikan besar kan. Akhirnya dia pergi, ternyata bertobat orang-orang Niniwe. Yunus marah itu, dia pergi ke luar kota, nungguin tuh kapan api Tuhan menghantam Niniwe. Tapi enggak terjadi. Tuhan kasih pohon, dia happy. Terus Tuhan kasih ulat yang makan tuh pohonnya mati, dia marah. Sampai Tuhan bilang apa? Kamu marah untuk apa? Pohon kamu ya enggak nanem. Iya toh? Sekarang saya ambil kok kamu marah. Jadi sama kayak orang Niniwe. Itu 120.000 orang. Saya enggak mau orang kota besar itu semua musnah karena dosa-dosa mereka. Artinya apa? Kita itu harus mempunyai compassion terhadap negara dan juga pejabat-pejabat kita. Meskipun kita anggap mereka itu polisinya tidak baik, tetap kita harus mendoakan negara kita. Kita tetap harus mendoakan pejabat-pejabat kita. Supaya apa? Supaya ya with the God's grace mereka bisa bertobat dan berubah, membuat polisi yang lebih baik untuk Indonesia. Bukankah itu yang semua kita harapkan, teman-teman? Nah, kalau amin, silakan berdoa untuk negara dan pejabat-pejabat kita supaya Indonesia bisa menjadi lebih baik. Amin, saudara-saudara. Ya. Yang kelima, be grateful and remember His goodness. Kenapa ini penting sekali? Karena kalau kita remember His goodness, kita tahu kan, Tuhan kita itu dahulu, sekarang, dan selama-lamanya sama. Ya. Jadi kalau kita selalu ingat, kalau dulu Tuhan tolong, masa sih Tuhan nggak bisa tolong saya lagi tahun ini atau kali ini ya. Jadi saya kasih contoh ya. Waktu saya mau mempunyai anak laki-laki, ya, itu saya dan istri saya sudah berusaha sampai 4 tahun. Ketemu dokter udah kemana-mana. Suatu pagi waktu saya saat teduh, ada Roh Kudus bicara, kenapa sih kamu kok tidak mau mengandalkan Tuhan aja untuk dapat anak laki? Kenapa kamu ke dokter-dokter itu? Kan Tuhan sudah tolong kamu waktu dulu krisis tahun 98 ya. Itu saya pernah kesaksian itu, bagaimana Tuhan tolong saya waktu krisis tahun 98. Terus saya bilang, ya Tuhan, saya mau. Tapi tolong Tuhan bicara dengan istri supaya istri setuju. Karena saya takut juga ini saya punya keinginan sendiri gitu. Jadi saya mau minta konfirmasi Tuhan. Habis selesai doa, saya ketemu istri. Ternyata istri saya mau. Dan betul, kita sudah enggak ke dokter lagi, kita kumpul hanya doa. Enggak sampai 2 bulan kita dapat nubuatan bahwa di salah satu KKR di Singapura, pendetanya saya enggak kenal tuh. Dia bilang dari mimbar, di sini ada suami istri yang mau mempunyai anak. Dan sudah bertahun-tahun mencoba enggak dapat anak. Tapi Tuhan janji, tahun ini bulan Desember kamu akan mendapat anak. Padahal itu tanggal 11 Maret. Saya hitung-hitung, waduh, waktu saya cuma 2 minggu. Bilang ke istri, cepet-cepet. Cuma 2 minggu. Tapi ya puji Tuhan ya, janji Tuhan tidak pernah gagal. Jadi putra saya lahir di tanggal 14 Desember. Amin. Jadi be grateful and
and remember his goodness. Karena pemazmur bilang ya, pemazmur di 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Karena dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan mempunyai lebih lagi cinta yang menyala-nyala kepada Tuhan. Ya. Karena kenapa? Pemazmur juga bilang, sesungguhnya di Mazmur 23 ayat 6, sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Waktu kita berdosa, Tuhan sudah bersedia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Apalagi sekarang kita jadi anak-anaknya. Bukankah Tuhan akan lebih menolong kita? Makanya pemazmur bisa mengatakan, sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kalau kita percaya, kita mengingat-ingat kasih dan setia dan kebaikannya, kita akan mempunyai kasih mula-mula kepada Tuhan. Dan karena kita mempunyai kasih mula-mula, kita akan menjadi kuat. Dan bukan hanya menjadi kuat, Tuhan akan membuat kita sebagai pemenang. Jadi ucapkan syukur, mengingat segala kebaikan Tuhan, dan juga bersaksi kepada Tuhan untuk generasi berikutnya. Banyak kali ya kita ini melihat seorang Kristennya cinta Tuhan, tapi anaknya biasa-biasa, tidak menjadi orang Kristen yang cinta Tuhan. Kenapa itu? Karena kita tidak bersaksi kepada anak-anak kita. Bersaksi itu bukan hanya jangan ngomong ya, tapi juga dengan kelakuan kita. Bahkan kelakuan kita itu lebih powerful dari omongan kita untuk bersaksi kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita lakukan itu, maka anak-anak kita juga akan cinta Tuhan. Dan itulah kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Amin. Jadi sebagai penutup, ya, di masa-masa yang ini kita harus carilah Tuhan lebih dahulu dan firman-Nya. Kita harus tetap setia. Kita harus bertindak dengan hikmat dan integritas tanpa kompromi. Ya, kita bertekun dalam doa sambil menantikan waktunya dan terus bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itulah ya, pada akhirnya Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Di Mazmur 46 ayat 2-4. Puji Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita cari kerajaan dan kebenarannya, maka kita tidak akan takut dalam segala situasi. Dan dalam segala situasi, pasti Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Ya, semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan panduan hidup kita di masa-masa yang sulit ini, bahkan sampai kita pulang ke rumah Bapa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.